Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020 kelas 2020C. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi mengenai menjadi pribadi yang berintegritas. Untuk itu, langsung saja disimak videonya. Menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, kita perlu mengetahui nih, apa sih yang disebut dengan integritas itu? Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Dalam integritas, kita harus memiliki keseimbangan antara pikiran, ucapan, dan juga tindakan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ada pribadi berintegritas. Apa itu pribadi berintegritas? Pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya sehari-hari. Nah, pribadi-pribadi ini adalah mereka-mereka yang kompeten, teliti, serta handal dalam berperilaku. Berikutnya ada manfaat integritas. Yang pertama, secara fisik. Individu yang memiliki integritas cenderung merasa lebih sehat dan bugar dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, ada manfaat secara sosial. Dengan adanya integritas dalam diri seseorang, memudahkan orang untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, ada manfaat spiritual. Integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Yang keempat, ada manfaat secara intelektual. Individu yang berintegritas umumnya lebih mampu mengoptimalkan kemampuan dirinya. Dan yang kelima, manfaat secara emosional. Umumnya, seseorang yang memiliki integritas memiliki motivasi, kesadaran diri, solidaritas tinggi, empati, simpati, dan emosional yang stabil. Yang terakhir, ada bagaimana membangun pribadi berintegritas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membangun konsep diri positif, yaitu memiliki pandangan dan perasaan yang positif mengenai diri sendiri, yang akan membuat seseorang menjadi lebih optimis dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, kunci dari integritas sendiri adalah memiliki karakter yang jujur, hati yang tulus, tidak munafik, dan pandai menjaga lidah serta tingkah laku. Langkah kedua adalah memperhatikan aspek integritas. Menurut Henry Cloud, terdapat 6 aspek. Yang pertama, kemampuan terhubung secara autentik. Yang kedua, kemampuan berorientasi pada kebenaran. Yang ketiga, kemampuan bekerja dengan cara menghasilkan dan selesai dengan baik. Yang keempat, kemampuan terlibat dalam menghadapi hal negatif atau dalam hal ini menghadapi masalah. Yang kelima, kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan. Yang keenam, kemampuan untuk menjadi transenden, yang mengarah kepada perluasan gambaran yang lebih besar dari diri sendiri. Selanjutnya, hal yang ketiga adalah mengenali konsep dari integritas. Menurut Henry Cloud, terdapat 4 konsep. Yang pertama, sebagai keterampilan. Integritas diibaratkan sebuah keterampilan yang harus dilatih dan dipelajari oleh seseorang secara terus-menerus. Yang kedua adalah sebagai pedoman. Integritas merupakan sebuah rujukan atau tujuan yang digunakan dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Yang ketiga ada sebagai bangunan yang kokoh. Integritas diibaratkan sebagai bangunan yang harus dibangun dan dilestarikan sepanjang hidup seseorang, dan juga harus dirawat agar bangunan tersebut tetap kokoh dalam waktu yang lama. Yang keempat ada sebagai benih. Integritas ibarat sebuah benih yang harus ditanam sejak kecil, disirami, dan harus selalu dirawat sepanjang hidup seseorang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.